Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, Pak Cik Bini, Advent. Renungan pastor ini hanya 3 poin ya sih, tetapi lumayan panjang. Sabar ya. Advent artinya menantikan kedatangan. Kedatangan siapa? Kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Kedatangan Yesus yang pertama telah terjadi 2000 lebih tahun yang lalu. Sesuai dengan sabdanya bahwa ia datang akan kembali, ia akan datang kembali. Maka kedatangannya yang kedua kali itu juga yang kita nantikan. Kedatangan Yesus untuk kedua kalinya ini berbeda dengan yang pertama. Ketika Yesus datang, Yesus akan memilih siapa yang layak dan siapa yang tidak. Kalau dia layak, maka dia akan bersama dengannya, bergembira, bersukacita bersama dengannya. Dengan tangan terbuka, Yesus akan berkata, "Marilah hai kamu anakku, tempatmu di sisiku." Itu bagi yang layak. Kalau tidak layak, maka Yesus tidak akan memilih dia. Yesus tidak akan menyelamatkan dia. Nah, saudara-saudari terkasih, kita bertanya, kapan Tuhan itu datang? Ada banyak diskusi tentang kapan Tuhan datang yang kedua kalinya. Ada banyak aliran-aliran atau sekte-sekte yang meramalkan Tuhan itu datang tahun sekian. Saya masih ingat waktu saya dulu masih SMP, ya, sebelum tahun 2000, ada sekte atau aliran yang meramalkan bahwa tahun 2000 terjadi kiamat. Ternyata hasilnya ramalan mereka salah. Maka saudara-saudari, kedatangan Yesus untuk kedua kalinya tidak bisa diramalkan kapan itu akan terjadi. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, kedatangan Tuhan itu diibaratkan dengan kedatangan seorang pencuri di malam hari. Kalau tuan rumah tahu, maka dia akan mempersiapkan segala perlengkapan. Entah itu security, entah itu senapang dan lain sebagainya. Tetapi tuan rumah tidak tahu, justru terbalik, terkadang sudah siap dengan segala perlengkapan, tidak datang pencuri. Atau kebalikannya, tidak siap, sedang lengah, disitulah muncul pencuri. Maka dari perumpamaan ini, kita dapat simpulkan bahwa kedatangan Tuhan itu tidak bisa kita prediksi. Harinya hari apa, jamnya jam berapa, tanggalnya tanggal berapa, tahunnya tahun berapa. Jawaban yang jelas dan pasti adalah Yesus akan datang. Itu jawaban yang pasti. Tapi kapan waktunya itu tidak kita ketahui. Sedang asik main badminton bersama dengan temannya, tiba-tiba seorang bapak parubaya meninggal. Sedang asik joget pada saat pesta perkawinan, tiba-tiba seorang bapak juga meninggal. Sedang tidur nyenyak di kamar pada malam hari, besok paginya bangun sudah kaku, tak bernyawa lagi.
Apa maksud semua itu? Apakah itu waktu kedatangannya untuk masing-masing orang? Ini menjadi pertanyaan kita. Dalam bacaan pertama tadi, Yesaya menuliskan ketika Tuhan datang, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Segala bangsa akan berduyun-duyun pergi ke sana. Allah akan mengajar kita dengan jalan-jalannya. Dan Allah akan menempa pedang-pedang menjadi mata bajak. Ini artinya sukacita, kegembiraan, kedamaian. Selain itu Matius juga menuliskan ketika Tuhan datang, kalau ada orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang seorang lagi akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang menggiling, yang seorang dibawa dan yang lain ditinggalkan. Nah, saudara-saudari, dari kedua bacaan ini dapat kita simpulkan bahwa pilihan Tuhan itu tidaklah bersifat umum, general, tidak. Tuhan hanya memilih orang-orang yang terpilih karena cara hidupnya dengan pribadinya masing-masing. Seorang yang terpilih bukan karena siapa bapaknya, bukan karena siapa ibunya, bukan karena siapa anaknya, atau bukan karena orang lain yang di sekitarnya. Seorang terpilih adalah karena dia memiliki kualitas hidup yang baik. Jadi jangan mengira, bagi teman-teman saya orang muda, kalau orang tuamu sudah aktif menggereja, hidupnya baik, kamu kira kamu juga nanti otomatis terpilih. Salah. Karena seringkali saya buat pengamatan, kalau bapak ibunya itu aktif menggereja, aktif di lingkungan, aktif dan sebagainya, anaknya pasti tidak aktif. Sebaliknya juga, kalau anaknya aktif di OMK, ya, aktif anaknya di OMK, pasti orang tuanya tidak aktif. Yang senyum-senyum pasti merasa itu. Ya. Jangan mengira bahwa kalau sudah anakku aktif ya udah. Sama dengan bapak-bapak. Jangan kira kalau ibu-ibu rajin sembahyang, rajin mendoakan kalian, rajin berdeposi, lalu bapak-bapak sudah ada jaminan orang terpilih. Salah. Terkadang saya pikir gini, di beberapa tempat saya bertugas ya, jangan-jangan nanti di surga itu banyak janda lah. Kenapa banyak janda? Habis yang sering kali sembahyang ke gereja itu adalah ibu-ibu, bapak-bapaknya entah kemana. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali saya menegaskan, ini bersifat pribadi. Kelak ketika ia datang untuk kedua kalinya, bukan melihat siapa kamunya dari segi luar, tetapi dari dalam dirimu. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menasihatkan kita agar bersegeralah bangun dari tidur. Memang kita sekarang sedang tidak tidur, walaupun sudah ada yang mulai ngantuk saya lihat. Lalu apa yang dimaksudkan Paulus dalam suratnya ini? Paulus mengibaratkan perbuatan dosa itu identik dengan perbuatan dalam kegelapan. Kegelapan itu terjadi pada malam hari, di mana segala sesuatu tidak tampak jelas. Semuanya tampak tersamar-samar. Maka karena tersamar-samar, mulailah muncul pesta pora, mulailah muncul kemabukan, percabulan, dan hawa nafsu. Dan yang paling sering adalah perselisihan dan iri hati. Maka saudara-saudari, Paulus mengajak kita untuk segera bangun dari tidur, dari hidup malam kita, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Maka tameng kita
tameng pertahanan kita adalah Yesus Kristus. Walaupun peluru senjata dunia ini begitu kuat, begitu dahsyat menyerang kita, jika kita menjadikan Yesus sebagai tameng kita, maka kita akan selamat. Apa tameng yang ditawarkan Yesus kepada kita? Satu, ada 3 nih. Berjaga-jaga, berarti menjaga saluran komunikasi kita dengan Tuhan lewat doa. Maka saudara-saudari, saya mengajak kita, luangkanlah waktu kita untuk berdoa. Ambil keheningan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita berefleksikan apa maksud Tuhan dalam seluruh tindakan-tindakan atau dalam seluruh perjalanan hidup kita. Tanyakan pada diri kita, apakah perbuatan kita ini mendekatkan kita kepada Tuhan atau malah menjauhkan kita dari Tuhan? Maka saya mengajak kita semua berefleksi, bertanya diri. Sayang kalau kehidupan kita itu mengalir begitu saja, berjalan begitu saja, tanpa kita renungkan sedikit pun campur tangan Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam pertobatan terus-menerus. Jangan pernah berpikir, terlambat dah, Tuhan datang dah. Akhirnya kita menunda pertobatan. Jika ada dosa yang perlu kita akui, maka akuilah segera. Nanti dalam masa Advent ini, paroki kita akan juga menyediakan tempat untuk sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa. Maka kita gunakan rahmat yang begitu agung ini, agar kita kelak bisa dengan tangan terbuka berkata kepada Yesus, inilah aku, ketika Dia datang dalam kemuliaannya. Mari kita mohonkan kepada Roh Kudus agar Ia memberi rahmat bagi kita, rahmat untuk hidup dalam pertobatan yang terus-menerus. Amin.